Halo teman-teman, masih bersama saya Rino Yevian Ramadan dan teman saya Julio Martinez. Kali ini kita akan membahas ekonomi kreatif pada subsektor musik. Oke, yang akan kita bahas pada ekonomi kreatif subsektor musik yang pertama yaitu definisi musik dan industri musik, kemudian jenis-jenis musik, kemudian kontribusi ekonomi industri musik, dan yang terakhir adalah ide bisnisnya pada subsektor musik. Definisi musik menurut para ahli yang pertama yaitu dari Tchaikovsky berkata bahwa musik adalah ilham yang menurunkan kepada kita keindahan yang tiada taranya. Kemudian musik adalah logika bunyi yang tidak seperti sebuah buku teks atau sebuah pendapat. Ia merupakan suatu susunan vitalitas suatu mimpi yang kaya akan bunyi yang terorganisasi dan terkristalisasi. Kemudian menurut Silado, mengatakan bahwa musik adalah waktu yang memang untuk didengar. Kemudian musik merupakan wujud waktu yang hidup, yang merupakan kumpulan ilusi dan alunan suara. Alunan musik yang berisi rangkaian nada yang berjiwa akan mampu menggerakkan hati para pendengarnya. Kemudian pengertian dari industri musik sendiri yaitu adalah segala jenis usaha dan bagian kreatif yang berkaitan dengan pendidikan, kreasi atau komposisi, rekaman, promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan karya seni musik. Berdasarkan pengertian tadi, dapat dilihat ada beberapa kata kunci yang memiliki keterkaitan dengan industri musik. Yang pertama yaitu ada jenis usaha, kemudian kegiatan kreatif, kemudian ada pendidikan, kreasi atau komposisi, dan rekaman. Di sini jenis usaha memiliki arti yaitu jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan karya musik untuk memberikan manfaat kepada pelakunya, baik dari segi ekonomi maupun dari segi lainnya. Kemudian, untuk kegiatan kreatif sendiri, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan akal manusia untuk mencipta atau mengembangkan suatu karya, dalam hal ini adalah karya musik. Kemudian yang pendidikan yaitu bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan manusia baik itu formal, non-formal, dan informal. Kemudian kreasi atau komposisi dalam industri musik yaitu proses penciptaan karya musik yang berbentuk penuangan buah pikiran atau kecerdasan serta realisasi ide atau gagasan menjadi sebuah karya musik yang utuh. Dan yang kelima ada rekaman di sini yaitu pemindahan suara dari alat musik atau vokal manusia ke dalam media perekam seperti pita rekaman dan menggunakan alat perekam. Nah, kemudian ada juga promosi. Promosi di sini adalah upaya memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen. Kemudian ada proses distribusi, yaitu penyaluran produk musik ke berbagai saluran penjualan produk musik. Kemudian ada karya seni musik, hasil daya cipta yang merupakan buah pikiran atau kecerdasan manusia, dalam hal ini yang berbentuk kreasi musik, baik itu dalam bentuk suara maupun cetak. Kemudian ada pertunjukan musik. Pertunjukan musik di sini adalah kegiatan mempertunjukkan atau menampilkan karya seni musik secara langsung ke khalayak ramai. Kemudian yang terakhir yaitu penjualan. Pengalihan kepemilikan produk musik dengan timbal balik tertentu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis musik. Di sini jenis musik ada banyak. Antara lain ada blues, kemudian jazz, pop, rock, reggae, dan dangdut. Musik blues adalah sebuah aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat. Blues berkembang dari musik spiritual dan pujian yang muncul dari komunitas budak-budak Afrika di Amerika Serikat silam. Sebelum abad ke-20, musik blues hanya populer di kalangan orang Amerika berkulit hitam. Ciri-ciri musik ini yaitu pola irama yang sering digunakan, yaitu pola AAB. Musik blues terkesan sedih, permainan gitarnya selalu penuh dengan improvisasi. Kemudian yang kedua adalah musik jazz. Jazz di sini adalah aliran musik yang berasal dari masyarakat Afro Amerika Selatan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kata jazz berasal dari bahasa slang atau bahasa daerah pinggiran pantai barat Amerika Serikat yang untuk pertama kali dipakai istilah jazz ini pada tahun 1915 di Chicago.
Nada-nada dari musik jazz memiliki ciri khas yang unik dalam permainannya. Ciri-ciri dari genre ini yaitu vokal dan liriknya cenderung dianggap sebagai bagian dari bunyian instrumen ritme dan melodinya memiliki cenderung improvisasi jazz. Improvisasi. Kemudian yang ketiga yaitu musik pop. Musik pop atau musik populer adalah sebuah genre musik yang menjadi perkembangan dari musik rock. Genre ini mulai berkembang dan populer pada tahun 1950-an. Genre dinamakan populer karena memiliki daya tarik massa yang lebih besar dibandingkan dengan genre lainnya. Musik pop mempunyai gaya yang lembut dibandingkan dengan rock. Ciri-ciri musik pop yaitu melodi yang digunakan mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik, fleksibel dan mudah dipadukan dengan jenis lain, lagu mudah disenandungkan dan mudah dipahami, kemudian harmoni tidak rumit, dan temponya dapat divariasikan. Nah, selanjutnya yaitu musik rock. Musik rock adalah genre musik populer yang berasal dari musik rock and roll di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Musik ini tergolong aliran musik keras yang paling dominan digunakan pada musik yaitu gitar listrik. Pada akhir tahun 60-an dan awal 70-an, musik rock berkembang menjadi beberapa jenis. Rock berkembang menjadi berbagai subgenre seperti soft rock, glam rock, heavy metal, hard rock, progressive rock, dan punk rock. Hingga sekarang musik rock sudah sedemikian pesatnya hingga subgenre dari musik ini mencapai puluhan jenis. Kemudian selanjutnya yaitu musik reggae. Reggae berasal dari Jamaika. Kata reggae diambil dari pengucapan dalam logat Afrika dari kata rage yang artinya seperti hentak badan ketika menari dengan iringan musik. Musik ini adalah perkembangan dari musik pendahulunya yaitu ska dan rocksteady. Musik ini dipengaruhi oleh jazz Amerika dan R&B. Salah satu unsur yang dikenali dari musik reggae adalah ritme offbeat yang berasal dari gitar atau piano, walaupun gitar bass berperan lebih banyak. Jenis musik selanjutnya yaitu dangdut. Bentuk musik ini bersumber dari musik Melayu pada tahun 1940-an. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer sekarang, masuk pengaruh unsur-unsur musik India dan Arab pada cengkok dan harmonisasinya. Sejak tahun 1970-an, dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, langgam, degung, gambus, rock, pop, dan bahkan house music. Dari genre ini, penyanyi yang paling terkenal dengan hits-nya yaitu Raja Dangdut Rhoma Irama. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kontribusi ekonomi industri musik. Pada 2013, industri musik berkontribusi sebesar 5,24 triliun rupiah bagi nilai tambah bruto atau NTB Indonesia. Jumlah ini terbilang relatif rendah karena hanya bernilai 1% dari NTB yang didapat keseluruhan sektor ekonomi kreatif. Namun, laju pertumbuhan industri musik terhadap NTB ekonomi kreatif dan NTB Indonesia sebesar 4,37% yang relatif lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan NTB ekonomi kreatif sekitar 5,76% dan NTB Indonesia sekitar 5,74%. Hal ini disebabkan karena masih ada bagian-bagian yang tak terhitung sebagai kontribusi NTB dari industri musik. Perhitungan di atas kemungkinan berada di bawah nilai NTB subsektor industri musik Indonesia yang sebenarnya. Kemudian tidak hanya itu, jumlah unit usaha industri musik pada tahun 2013 sebanyak 16.182 unit, sehingga rasio jumlah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja hampir berbanding 1:4. Nilai tersebut memberi kontribusi sebesar 0,3% dari total unit usaha ekonomi kreatif yang ada. Ini masih termasuk kecil jika dibandingkan dengan subsektor lainnya. Menurut data yang tersedia, laju pertumbuhan unit usaha dalam industri musik menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi penurunan ini terjadi tidak hanya pada industri musik, juga keseluruhan kegiatan ekonomi kreatif secara nasional. Hal ini menunjukkan adanya potensi industri musik yang belum digali secara optimal. Namun, angka ini masih berpotensi untuk berubah akibat adanya unit usaha yang belum terdefinisi secara detail di dalam KBLI industri musik. Baik,
Ide bisnis dari musik itu ada usaha sewa studio musik. Nah, studio musik itu apa? Studio musik itu tempatnya digunakan untuk latihan bermusik. Biasanya digunakan ya untuk orang-orang yang hobi bermusik, dan biasanya digunakan oleh band pemula karena bandnya sudah besar atau yang sudah terkenal itu biasanya sudah memiliki studio band sendiri. Nah, tapi prospek usaha studio musik ini masih cukup cemerlang kok. Untuk kelebihan usaha sewa studio musik sendiri, yang pertama dibutuhkan banyak orang, terutama anak-anak band atau kampus atau sekolah lainnya, maka peluang mendapat pelanggan akan sangat bagus. Lalu yang kedua, usaha ini hanya bermodal itu yang cukup besar hanya di awal saja, tapi pengembalian modal bisa dilakukan dengan waktu kurang dari 1 tahunan lah, seperti itu. Untuk kekurangan usaha sewa studio musik sendiri, yang pertama itu persaingan dengan studio band yang lainnya yang sudah terkenal. Lalu peralatan musik yang bisa rusak suatu waktu dan persaingan bisnis yang sudah cukup tinggi. Seperti itu. Untuk target pasar dan promosi sendiri, yaitu dapat menjual di berbagai media internet atau online, ya di sosial media lah. Bahkan bisa mencoba bekerja sama dengan I.O. atau event organizer atau pihak sekolah maupun pihak kampus. Jadi ketika kita bekerja sama dengan pihak sekolah atau kampus, jika di salah satu tempat mereka mengadakan event, itu bisa menyewa peralatan dan perlengkapan studio musik yang dimiliki. Seperti itu. Lalu kita beralih ke analisis SWOT. Untuk strength-nya sendiri, kualitas suara dan alat musik yang terbaik. Lalu kedua, pelanggan diberikan servis yang terbaik atau pelayanan yang terbaik. Untuk weakness atau kelemahan, alat musik bisa sering diservis karena banyak alat musik yang sering rusak karena salah satu penyewa yang tidak bertanggung jawab. Lalu untuk opportunity-nya sendiri, permintaan yang meningkat tiap tahunnya. Lalu permintaan musiman seperti musim ulang tahun maupun libur sekolah, pernikahan, ataupun ada event di sebuah kota. Lalu untuk trade-nya sendiri, persaingannya semakin banyak dan bersaing dengan studio musik yang sudah terkenal. Sekian yang dapat kita sampaikan mengenai ekonomi kreatif pada subsektor musik. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan semoga ilmunya kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.